yang ada di Pekalongan ini tidak jauh dari tempat beliau Bapak Haji Darwianto. Mungkin itu sekilas informasi terkait dengan kurikulum vitae atau biodata Bapak Haji Darwianto dan insya Allah nanti di sela-sela penyampaian materi beliau akan menambahkan mungkin hal-hal yang terkait dengan pengalaman maupun kurikulum vitae beliau. Selanjutnya, sebelum kami aturkan kepada Bapak Darwianto, mungkin ada informasi dari panitia yang lain, baik Mbak Sari maupun Mas Tilman. Monggo kami persilahkan dari saya langsung saja kami serahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Mbak Dari Sari. cukup kami ucapkan selamat saja untuk Bapak Ibu. Hari ini kita memulai akidah tiga nih. Mudah-mudahan lancar dari awal sampai akhir nanti. Amin. Ya, monggo kami serahkan ke Amin. Mas Joko. Untuk sebelumnya yang bertugas rekod kelompok satu dan kelompok 2, Sinten nggih? Kelompok dua saya Faisal Ubaidillah. Halo, kelompok satu dan kelompok 2, Saya Halo Pak. Pak, Pak untuk Arif kelompok Sopandi dua lagi. Nggih, kelompok satu sebentar. Pak Sopandi dengan Sinten nggih? Pak Sopandi sama Mas Takiuddin Haji ya. Mas Mas Takiuddin Ahmad Haji. Takiuddin lagi. Nggih. Ya, yang untuk kelompok 2, saya Pak Faisal Ubaidillah. saya itu sama Mas. Sing ndi, Mas? Sinten Mas? Monggo. Kelompok 2 Sinten? Faisal Ubaidillah sama Febi Putri Istihana. Mas Faisal Ubaidillah sama Mbak Feby tadi lagi ganti perangkat Mas Yul. Mas Febi, Mbak Febi masih ganti perangkat. Iya. Berarti gantinya siapa dulu? Biar segera bisa masuk ke breakout room. Mbak Fitra, Mbak Fitra. Mbak Fitra. Nggih. Oke, nggih. Untuk kelompok satu dan 2, Bapak Haji Darwianto sudah hadir. Selamat pagi, Bapak. Oke, langsung ya. Ini Bapak. Selamat pagi. Nggih, Mas Nggih, Selman. nggih. Berarti langsung mawon teng Pagi. breakout room nggih, Pak, nggih. Saya masuk ke backup Satu room dua, satu nggih. apa dua? Kelompok satu dua, nggih. Nggih. Atau di invite dulu nanti saya Oh iya, saya tinggal. bantu. Oke, untuk kelompok satu dan 2 kami persilahkan untuk masuk ke breakout room kelompok satu dan 2. Yang kelompok 3 4 jangan keluar dulu ya. Di kelompok 3 dan 4 tetap di main room dulu, nggih. Ya. Menunggu Bu Nadia Na- Sukmawati. Nadia Sukmawati. Nggih, kalih. Untuk backupnya sinten? Saya Kelompok boleh Pak
Baik, Bapak Ibu. Mas Jerman, enggak masuk di room 2 atau Mbak Sari? Panitia sudah ya? Panitia ya, ya ada ya. Baik, Bapak Ibu, kita mulai pagi hari ini. Untuk yang tugas record, di record ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tatam lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwata illa billahil ali. Ibu, teman-teman peserta Latsar angkatan 16 kelompok 1 dan 2. Sebelumnya tentunya marilah sebagai insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Sang Yang Widiwasa. Mari kita panjatkan puji syukur kehadiratnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat sampai menyelesaikan tugas latsar kita nanti. Yang kedua, bagi saudaraku yang beragama Islam, marilah salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, teman-teman, angkatan 16, kita masuk di agenda 3, sinkronus 1. Saya berharap teman-teman sudah menyelesaikan agenda 1 dan agenda 2, gitu. Sehingga pertemuan kita ini akan langsung fokus pada agenda 3. Insya Allah secara singkat tadi sudah diperkenalkan oleh panitia, oleh Mas Khairul. Saya akan langsung masuk pada materi kita nanti, biar waktu kita efektif, karena hanya 2 JP. 2 JP itu 7.30 sampai jam 9. Karena ini mundur sebentar ya, nanti sampai jam 9.10 atau 9.15 maksimal. Baik, saya coba share dulu untuk tayangan kita. Kita akan bicara di sini. Teman-teman, saya berharap di agenda 3 itu sudah belajar banyak berkaitan dengan tahu di agenda 3 itu. Waktu mengikuti MOC di modul 1 maupun modul 2 gitu. Harapannya itu sudah, kalau boleh gitu, sekedar kita diskusi sekilas gitu. Mas Aska, agenda 3 itu judulnya apa, Mas Aska? Ya, agenda Mbak ya, Pak. Ha- Halo, Pak.
Saya berkenal mungkin. Baik, kita sambil diskusi sekilas gitu, yang teman-teman sudah belajar gitu. Di agenda 3 itu apa sih? Judulnya saja, ada yang ingat? Smart Agenda ASN. 3, Smart apa? ASN. Smart Kedudukan ASN. dan peran ASN. Ya, judulnya apa? Kedudukan dan peran ASN. Terus Untuk kelanjutannya Mendukung terwujudnya dalam smart mendukung smart governance dalam mendukung sesuai smart dengan governance. peraturan peraturan undang-undangan. Kita akan bicara manajemen peran dan ASN, kedudukan smart ASN, ASN dalam mendukung terwujudnya smart governance. Di dalam agenda 3 ada berapa modul sih? Di MOC teman-teman belajar kemarin? Ada berapa modul di agenda 3? Kan sudah lulus MOC ya teman-teman ya? Harapannya Ada sudah. 2, Pak. 2, apa Mbak? Ada Smart ASN dan Manajemen ASN. Ya, di agenda 3, peran dan kedudukan ASN dalam mendukung smart governance itu ada 2 topik besar. Ada di 2 modul. Modul pertama tentang manajemen ASN. Modul kedua tentang smart ASN. Mbak Amelia, betul. Kan ada beberapa topik atau sub pembahasan. Mbak Cynthia, ingat enggak? Mas Lukman, di modul manajemen ASN ada berapa sub topik atau pembahasan? Sub pembahasan. Itu di MOC loh, materinya sudah selesai loh. Ini kan hanya mereview. Lupa nih, Pak. Keduduk. Ada berapa? Apa saja kalau tidak usah disebutkan berapa? Terkait kedudukan dan peran Ya ASN. Mas Arif, judulnya kedudukan dan peran ASN, ada 2 modul, manajemen ASN dan smart ASN. Kemudian juga Di dan kewajiban. manajemen ASN ada berapa? Ada kedudukan dan peran, 1, peran hak kedudukan dan sendiri, kewajiban, kemudian kode etik, hak kewajiban, terus sistem merit, kode etik dan kode perilaku ASN, terus sistem merit kalau nggak salah. apalagi? sistem merit ASN, Sistem merit, dan yang terakhir, mekanisme sistem merit. Terus satu lagi, mekanisme pengelolaan ASN. pengelolaan ASN. Oke. Ya, kalau di modul Smart ASN ada berapa pembahasan utama? Ada? Ada 3, Bapak. Ada 3. Apa Mbak Dia? Literasi digital. Yang di Smart ASN ada 3, betul. Apa saja Mbak Dia? Yang pertama Literasi digital. Yang kedua? Yang kedua pilar literasi digital. Betul. Yang ketiga Yang kedua, implementasi literasi pilar digital. literasi digital. Yang kedua, yang ketiga? Yang ketiga implementasi literasi digital dan implikasi. Literasi digital.
Oke, itu ya materi itu. Ini kan kita sifatnya review. Kalau memang nanti ada yang belum, mungkin saya tambahkan gitu. Baik, saya coba share ulang. Materi kita hari ini. Saya berharap teman-teman sudah melihat di modul, maka di sinkronus 1 kita awali dari sini. Saya pengen kenalan sekilas dari dua kelompok ini. Yang saya ingin tekankan kenalannya di bagian 3 nanti. Tusi, tugas dan fungsi. Kenapa itu saya anggap penting? Karena nanti berkaitan ketika teman-teman menyusun rancangan aktualisasi, gitu. Tusi itu menjadi penting nanti pada saat menyusun yang namanya metrik rancangan aktualisasi. Cukup kenalkan nama gitu aja, nama, jabatan atau tusinya, kemudian unitnya, udah gitu aja. Yang harapan dan target tidak perlu. Ini kenapa tiga hal itu ya? Ini mama tumben ya kok kurang stabil gitu. Dari Mas Faisal, cukup Pak. kenalkan 3 hal tadi. Ngapunten Bapak, mohon maaf tadi saya ke toilet agak lama Bapak, jadi belum mengetahui atau mendengarkan materinya. Perkenalkan aja, kenalan dulu ini. Nama, tusi, instansi, udah itu aja. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Perkenalkan, nama saya Faisal Ubaidillah. Untuk instansinya saya atau satuan kerjanya, saya sebagai penghulu ahli pertama di KUA Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap. Tusi penghulu apa saja? Pak, untuk tusi atau tugas dan fungsi penghulu yaitu melaksanakan perkawinan, pernikahan atau perkawinan, mencatat dan melakukan bimbingan perkawinan. Hmm. Juga ditambah beri tugas operator SIM-kah apa enggak penghulu Mas Faisal? Ya baik Bapak, ya Pak diberikan tugas operator SIMK. Jadi itu Oke, Pak yang tadi Pak apa syarat pendaftaran pernikahan. oke, baik. Yang kedua, Mbak Fitra. Oke, Pak. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Fitra Purwasari. Tidak yang saat ini adalah bimbingan konseling di MTSN Kelapa Selatan. Nggak mau dia harus ngomong berargumentasi orang dan bilang sendiri atau anda lebih tahu Mbak Fitra gak putus ya? Tusi guru BK apa Mbak? maaf Bapak ini ya Baik, sekarang coba Mas Ahmad Takiudin. Mbak Fitra tadi agak putus. Bapak Mas Ahmad Takiudin. Iya Bapak.
Jelas ya, Pak? Ya, Izin. kenalkan diri. Oke, jelas. Oh, iya. Izin memperkenalkan diri. Nama Ahmad Tagidin Najih, biasa dipanggil Najih. Untuk satuan kerja di KUA Dawe Kudus sebagai penghulu ahli pertama. Penghulu. Fungsinya Iya. sama dengan Mas Nggih. Kaisal tadi ya. Tapi nggih, fungsinya sama, Oke, melayani pernikahan, oke. administrasi, dan Mas sebagainya. Arif. Ya, cukup. Mas Arif coba. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, perkenalkan nama saya Arif Supandi, bekerja di Satker Ya, MTSN 1 Sukoharjo sebagai guru ahli pertama sejarah kebudayaan Islam. guru. Nggih. Fungsi guru apa, Mas? Merencanakan pembelajaran, melakukan Mas pembelajaran, Arif, nggih, fungsi guru apa? melaksanakan pembelajaran, melakukan bimbingan Rencanakan evaluasi, pembelajaran. terus kemudian Terus, melakukan yang kedua, melaksanakan melaksanakan pembelajaran. pembelajaran, Oke. menilai dan mengevaluasi hasil belajar, kemudian ada tugas bimbingan, tugas pengembangan profesi, kemudian ada tugas administrasi, Pak, juga ada tugas sosial dan kemanusiaan. Oke. Ya, cukup, Mas Arif. Berikutnya, Mas Ilham. Baik, Mas Ilham, ya Pak. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Ilham Rahmat. Mas Ilham. Ya Pak, udah terdengar Pak? Oke, saya mulai. Perkenalkan, saya Ilham Rahmat. Saat ini bertugas sebagai CPNS penghulu di KUA Kecamatan Gondang. Tugas utama saya yaitu membantu Ya, pelayanan nikah. kenalkan diri. Ya, tugas utama saya yaitu membantu pelayanan nikah, kemudian bimbingan perkawinan, dan pembinaan keluarga sakinah. Kira seperti itu. Penghulu ya? Terima kasih. Dia Pak, penghulu. Agak terpental ya. Cukup, Mas Ilham. Cukup, Mas Ilham. Terus, Mbak Marfukah, Mawati. Ya, izin perkenalkan diri Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marfungah Hikmawati. Saya sebagai guru fisika di Madrasah Aliyah Negeri Purbalingga. Oke. Fungsinya sama ya dengan Mas Ahmad tadi ya. Nggih. Mas Abdul Jabar, coba. Ya Pak, izin. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, perkenalkan nama saya Abdul Jabar. Saat ini saya berada di Satker KUA Magelang Selatan, Pak. Untuk TUSI mungkin sama dengan Mas Tagiyudin Aceh dan Mas. oke. Penghulu ya. Ya, Oke, penghulu, Pak. makasih Mas Abdul Jabar. Ya. Terus Mas Ali Ma'ruf. Izin Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, nama saya Ali Ma'ruf. Saya saat ini sebagai guru sejarah di MAN 1 Banyumas. Untuk tugas dan fungsi sama dengan
Mas Arif Sama tadi. dengan guru yang lain ya. Oke. Nggih. Ada tugas tambahan enggak, Mas? Sejauh ini belum, Pak. Oke, cukup. Yo, Mbak Amelia. Eh, Baik, perkenalkan nama saya Amelia Rusita Dewi. Untuk jabatannya pengelola pengadaan barang dan jasa di Kanwil Kemenak DIY. Untuk tusinya Oke, tusinya melaksanakan Mbak. Pengadaan. nggih, melaksanakan kegiatan pengadaan barang atau jasa pemerintah mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia, pengelolaan kontrak, Hmm? hingga Hmm. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan. Perencanaannya apa saja seorang pejabat pengadaan? Untuk perencanaannya terkait misal spesifikasi barang yang dibutuhkan Oke, seperti spek. apa. Terus apa lagi? Jadi menetapkan HPS, RAB seperti itu. NAB. Menetapkan harga. Ya, Mohon maaf Bapak, suaranya terputus-putus. penetapan harga sebelum pada penyusunan dokumen pengadaan. Iya, menetapkan HPS, harga perkiraan sendiri. Nggih. Ada. Oh, suara saya putus. Enggak, Pak, putus-putus Sebagai pejabat suaranya. pengadaan, sebelum membuat dokumen pengadaan, HPS ya, HPS Nggih. sudah berdasarkan Nggih. harga pasar. Survei pasar juga. Iya, Oh, putus-putus lagi. enggak, Pak, putus-putus suaranya. Baik, cukup ya, ya Mbak Amelia ya. Enggak, Pak. Cukup, Mbak. Saya putus-putus ya, kurang bersahabat dengan saya. Mbak Astri, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apakah terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin Sudah. perkenalkan. Saya Astri Agustiana, saya di Satkerman 1 Magelang sebagai guru. Guru ya, tusinya sama dengan yang lain ya. Izin, Cukup Pak. Mbak Astri. Oke, terima kasih, Pak. Berikutnya, Mbak Siva. Ya, oh Mas ya. Yo, Mas. Halo Pak, Asifihan. Asfihan Makin Pak. Perkenalkan Pak, nama saya Asfihan Makin. Saya bertugas di KUA Mas Klaten Utara Pak. Asifian? Ya, Halo Pak, kenalkan dulu sekilas. perkenalkan nama saya Asfihan Makin. Saya bertugas di KUA Klaten Utara Bapak. Sebagai penghulu ahli pertama. Sebagai? Penghulu ahli pertama Pak. Sebagai apa jabatannya? Penghulu Pak. Ya berarti ya. Oke, cukup. Ya, cukup. Oke. Mbak Aska. Ya, izin Pak, perkenalkan nama saya Aska Muahidatin. Saya ditugaskan di Kantor Kementerian Ya. Agama Kabupaten Bantul sebagai pengawas jaminan produk halal. Apakah terdengar, Pak? Tusinya apa? Ya, tugasnya itu salah satunya adalah melaksanakan Produk halal. identifikasi, verifikasi, Tusinya apa, pemetaan. Mbak Aska? Iya, Tusi Pak, BPCH apa? G. Pengawas produk halal. Melaksanakan identifikasi, verifikasi, pemetaan, pengumpulan, Sampai pengolahan penerbitan maupun sertifikat? tidak, Ya. Pak, hanya dalam hal pelaporan pengawasan dan pemeriksaan jaminan produk halal semata. Oh, hanya pengawasan ya. Iya, Sampai pengawasannya laporan aja. ya. Iya. Oke, cukup Mbak Aska. Oke, terima kasih, Pak. Ya, cukup.
Selanjutnya, ya, Mas Bayu. Mas Bayu, Pak, saya izinkanlah memperkenalkan diri Bapak. Nama saya Bayu Widianto. Eh, Tugas saya di KUA Purwosari Kabupaten Gunung Kidul sebagai penghulu, Pak. oke. Penghulu berarti tusinya sama yang lain ya. Cukup, Mas Bayu. Iya, Pak. Cukup, cukup. Selanjutnya, Mbak Berlian, Budi Arimah. Oke, Pak. Suara saya terdengar, Ge? Dengar, dengar. Oke, perkenalkan, nama saya Berlian Halimah. Saya satuan kerjanya di UIN Wali Songo sebagai dosen asisten ahli. Suaranya kok hilang, Mbak? Ini terdengar bukan, Pak? Halo? Kuatin dikit. Iya, Pak. Iki sampun, Pak. Oke, udah sekarang Oke, udah. saya bertugas di UIN Wali Songo sebagai dosen asisten ahli, Pak. Dosen ya? Tusi dosen apa? Tridharma Perguruan Tinggi? Perguruan tinggi, yaitu melakukan pendidikan. Ada tugas tambahan Tambahannya saya, selain Tridharma? nggih, selain dari Dharma, saya mendapatkan tugas tambahan sebagai akademik di Rektorat, Pak. Oke, cukup Mbak Berlian. Ganti Mbak Diah. Ya, Bapak. Izin memperkenalkan diri, Bapak. Ya. Nama saya Diah Husnul Khotimah, jabatan Guru Ahli Pertama Guru Matematika di MTS Negeri 2 Kota Magelang. Oke, Mbak. Untuk tusinya sama seperti guru-guru yang lain, yaitu mendidik, mengajar, membimbing, Oke. mengarahkan, melatih, menilai, Ya. dan mengevaluasi peserta didik. Demikian, Bapak. Baik. Ya. Berikutnya Mas Edi. Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Edi Kusuma. Saya bertugas sebagai guru sosiologi di MAN Purworejo. Guru ya, tusinya Nggih, Pak. sama ya dengan Nggih. teman-teman ya. Nggih, Pak. Ada tugas tambahan enggak, Mas Edi? Untuk sementara saya juga Oke. pembina ekstrakurikuler, Cukup Pak. ya. Nggih. Oke. Mbak Elvira. Izin perkenalan ya Pak. Perkenalkan nama saya Elvira Ziaul Haq. Saya adalah guru ahli pertama guru fikih di MTS Negeri 1 Banjarnegara. Oh, guru ya. Baik, cukup Mbak Elvira. Terima kasih. Berikutnya Happy Puji Istiqaroh Istiqanah. Istihanah. Nggih, ngapunten perkenalkan nama saya Febi Puji Istiana Ya. bertugas sebagai guru Al-Qur'an dan Hadis di Min 1 Pemalang. Baik. Coba yang terakhir Mas Lukman Hakim. Oke, izin perkenalan diri, Pak. Nama saya Lukman Hakim dari KUA Kecamatan Pekalongan Barat, Pak. Tugas sebagai penyuluh agama Islam. Penyuluh ya. Tusi penyuluh apa, Mas? Melakukan pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan serta pengembangan bimbingan penyuluhan dan pengembangan. Oke. Hanya itu. Binwin masuk enggak? Binwin termasuk penyuluhan. Binwin juga? Ya, oke. Ya, baik. Baik, teman-teman, saya kira ada yang belum berkenalan? Sudah semua ya? Saya Bapak belum. Oh, J. yang belum? Saya Oh, Mbak. Bu Cynthia. Oh, ya, silakan Mbak.
Perkenalkan ya Bapak, nama saya Cynthia Putri Ya, Permata. Saat ini saya bertugas sebagai guru matematika di MAN 4 Boyolali. Tersuwun. oh guru manfaat ya, Mbak Lali ya. Baik, cukup ya Mbak Cynthia ya. Ada lagi yang belum? 20 ya, tadi saya lihat satu-satu. Baik, teman-teman, saya kembali, saya share berkaitan dengan apa yang kita akan bahas tadi. Nah, sudah ke sini. Maka di agenda 3 ini harapannya kalau teman-teman kemarin melihat, mengingat kembali gitu, dalam struktur kurikulum Laksar itu ada dua hal yang penting. Yang pertama berkaitan dengan pembentukan karakter, yang kedua dengan penguatan bidang tugas. Pembentukan karakter ada 4 agenda. Kemarin agenda 1 teman-teman sudah belajar tentang sikap perilaku. Maaf ya, saya kok sering terlempar ini. Baik, saya lanjut ya. Jadi kita sudah belajar teman-teman di agenda 1 sudah belajar kalkulasi. Jadi di kedudukan dan peran ASN, harapannya teman-teman akan belajar banyak tentang yang berkaitan dengan berbagai hal. Saya langsung ke sini, saya percepat gitu. Jadi kalau bicara sasaran, maka teman-teman harus pahami dulu bahwa fungsi ASN itu 3 itu yang penting. Apa itu? Pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Maka agar dapat menjalankan 3 fungsi itu, harus dipahami tentang peran dan kedudukan kita. Sehingga dari sinilah teman-teman harapan di dalam agenda 3 itu belajar banyak tentang manajemen ASN, berkaitan dengan apa? Tadi sudah sempat kita review sebentar, yaitu peran kedudukan, hak kewajiban, kode etik ASN, sistem rate, dan pengelolaan ASN. Kemudian dalam smart ASN, itu tujuannya kita menjadi smart government, yaitu government yang
kecerdasan yang dibutuhkan pada era saat ini. Smart government itu adalah pemerintahan yang bisa bekerja pada era global, smart, sehingga kita berstandar internasional. Maka era saat ini era digital, sehingga diperlukan bagaimana pilar literasi digital dan juga yang ketiga adalah implementasinya. Sehingga dalam teman itu kita mampu menjalankan tugas kita pada era-era saat ini. Baik, saya kira bagian ini tidak perlu, sudah tadi sekilas itu. Saya review, saya langsung agar materi kita juga mengcover banyak. Jadi ini tidak perlu. Ini cukup pertanyaan yang berhubungan dengan apa yang dipelajari di MOC. Karena sinyal laga itu saya lewati. Maka di agenda 3, teman-teman nanti agar kita betul baik. Minta maaf ya, tadi agak ada gangguan tadi. Bentar, ada gangguan sinyal saya agak lemah ini, maaf ya. Saya lanjut dulu. Baik, jadi harapannya nanti teman-teman
bagian ini yang terpenting. Sehingga ada keterkaitan dengan agenda 1. Kenapa? Karena dalam melaksanakan TUSI, di, jadi teman-teman nanti ketika sudah menyusun rancangan aktualisasi di bab 3 itu, harus betul-betul fokus dan lokus pada TUSI masing-masing. Untuk apa? Kita akan lebih menguatkan di kedudukan dan peran NS. Nanti dalam bab 3 itu teman-teman harus bisa menghubung kaitkan isu yang kemarin dipilih di dalam agenda 1 dulu, kan memilih isu sampai ketemu core isu. Masing-masing isu yang dipilih itu dari 5 isu itu nanti harus mana yang sumbernya, sumber isunya. Sumber isu itu dilihat dari manajemen ASN atau dilihat dari Smart ASN. Jadi misalnya isu kurang optimalnya pendataan nikah melalui aplikasi SIMKA. Berarti ketika kita bicara di situ ada aplikasi atau digital, maka pasti sumber isunya adalah Smart ASN. Nanti dijelaskan lagi Smart ASN bagian yang mana. Karena Smart ASN, kemudian digital safety, digital ethic, dan digital culture itu nanti di sini. Maka agenda 3 itu adalah pintu masuk ke agenda 4 nanti. Sehingga teman-teman harus pahami betul keterkaitan dengan agenda berakhlak. Baik, saya langsung mau mereview materi. Teman-teman, kalau kita bicara di modul manajemen AS, mulai dari peran kedudukan, kemudian hak kewajiban, kemudian kode etik. Itu kalau dirangkum lagi menjadi tiga besar. Apa itu? Satu adalah ketentuan umum yang berlaku. Kalau kita bicara ketentuan umum yang berlaku dalam ASN, di mana teman-teman bisa membuka atau melihat sumbernya? Asas dan prinsip. Asas itu apa toh, Mbak Amelia? Asas itu apa sih artinya? Asas itu Asas. asas adalah Ya, apa? suatu prinsip atau yang menjadi pedoman dalam berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan. Asas dan prinsip itu, asas itu apa? Yaitu berkaitan Dasar. dengan aturan dasar hukum yang berlaku untuk ASN. Apa regulasi yang berlaku untuk ASN? Asas apa? Teman-teman dalam ASN, peraturan perundang-undangan yang berlaku apa? Dasar hukumnya. Undang-Undang nomor 5 nomor 5 Nomor 5 tahun tahun 2014. 2014. Tentang apa itu? tentang aparatur sipil Mas negara. Arif? Tentang ASN. Itu undang-undang yang lama. Sudah diperbarui dengan Undang-Undang nomor 20. 20 tahun 2023. 20 tahun 2023. 2020. Sehingga undang-undang yang sekarang, asas dan prinsip yang diberlakukan adalah yang ada di Undang-Undang nomor 20 tahun 2023. Teman-teman harus pahami. Undang-undang disusun, maka harus ada turunan, peraturan turunannya. Apa peraturan turunan dari Undang-Undang ASN? Peraturan pemerintah Namanya PP.
Peraturan pemerintah. PP nomor berapa yang berlaku? Kalau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 turunannya adalah PP Nomor 11 Tahun 11 tahun 2017. 2017. Kemudian Kemudian 49 diperbarui tahun dengan PP Nomor 2018. 49 tahun PP 2018. nomor berapa? 49, Pak. Tahun 2018. Tentang PP yang berlaku sampai sekarang, PP nomor 11 tahun 2017 sama 17 tahun 2020. 2020 tentang manajemen. Kalau dulu itu PP 11 2017 namanya manajemen PNS, tapi diperbarui menjadi manajemen ASN. Kenapa dulu PNS terus ada ASN? Ya? Kenapa bedanya? Apa yang membedakan sih? Kok manajemen PNS diganti manajemen ASN? Mencakup PNS dan P3K? Siapa sih ASN itu? ASN adalah ASN pegawai itu yang ada terdiri dua. dari Kalau PNS dan kita juga bicara nanti P3K. jenis, status, dan kedudukan. Ya, nanti dalam jenis kedudukan yang berlaku untuk ASN kembali pada undang-undang yang terbaru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Kemudian saat ini masih menggunakan PP Nomor 17 Tahun 2020. Teman-teman harus ingat itu. Di sana diatur berbagai prinsip. Prinsip apa? Yang ini di bawah ini nanti. Kemudian ketentuan yang kedua adalah nilai dasar ASN. Apa sih nilai dasar ASN? Nilai itu value, core itu dasar itu core. Apa core value ASN? Sudah diatur Berakhlak, Pak. kedua. Berakhlak. Berakhlak. Anda tidak akan menguraikan itu lagi. Kemudian kalau kita bicara ada kode etik dan kode perilaku. Kira-kira kode etik itu apa sih? Kode etik itu apa? Kode etik adalah norma moral yang terdiri dari pedoman sikap, norma. perilaku, dan tindakan ASN. Ya, jadi di situ kita diatur dengan norma atau dengan sikap yang berlaku untuk kita sebagai ASN. Jadi kalau kita bicara teman-teman antara saat ini dengan sebelumnya, apa sih yang membedakan kedudukan teman-teman dulu dengan kedudukan sekarang? Kedudukan itu apa sih kedudukan? Kita bicara tadi kedudukan, peran dan kedudukan itu apa? Satu kata, kedudukan. Mas Arif, apa kedudukan? Peran. Peran. Kedudukan, satu kata. Arti kata Posisi. kedudukan apa, Mbak Feby? Posisi. Tempat, status. Apa yang membedakan posisi kita, posisi teman-teman dulu dan sekarang atau nanti setelah lulus Natsar? Posisinya apa bedanya? Kita sebagai pelayan. Apa ya? Terikat gimana sih? Berpindah status dari CPNS ke PNS. Posisi kita dibandingkan sebelumnya. Jadi posisi kita dibandingkan posisi sebelumnya dengan saat ini, kita saat ini posisi kita sebagai aparat negara. Aparat negara. Sehingga kedudukan itu akan mengatur kita. Kalau dulu kita masih bebas, mungkin waktu itu kita belum sebagai aparat negara, belum ASN. Tapi begitu ASN kita akan diatur. Selain dengan asas dan prinsip yang ada di peraturan perundang-undangan, maka kita diatur oleh
norma yang berupa kode etik dan kode perilaku. Kode etik ASN ya seluruh norma yang harus ditaati seorang ASN berkaitan dengan kinerjanya. Nanti akan ada lagi bedanya apa dengan kewajiban. Di bagian pengelolaan ASN ada kewajiban, hak dan kewajiban. Kalau kewajiban itu apa? Segala Kewajiban sesuatu ASN. yang harus ditunaikan. Sesuatu yang harus Teman, dilaksanakan atau kalau ditunaikan kewajiban apa? ASN. Kewajiban itu wajib dilaksanakan. Kalau berapa kewajiban ASN? Ada berapa kewajiban, Mbak Cynthia? Ada berapa kewajiban ASN? Mbak Fitra, kewajiban ASN? Atau ada yang tahu? Ada 8, Bapak. Ada 8. Coba apa saja, Mbak Fitra? Coba apa saja? Yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Nah, NKRI dan terus pemerintah yang sah. setia dan taat Yang Pancasila, kedua, UUD 45. 45, Oke, NKRI satu, dan betul. pemerintah yang sah. Hmm, 2, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. itu yang 2. itu Yang ketiga, yang keberapa yang itu? kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, Bapak. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas Peraturan kedinasan perundang-undangan dengan yang berlaku. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ada yang belum? Begitu, Bapak. Apa yang belum? Ada yang belum? Ada yang tahu? Melaporkan harta Menjaga kekayaan. netralitas. Oh, Baik. Saya coba kita lihat sebentar. Ini harus teman-teman pahami ya, nanti ya. Kalau kita nanti bicara sampai di situ. Tadi di depan sudah saya jelasin ya, undang-undangnya ada jelas ini, Undang-Undang 2023 dan seterusnya. Maka di undang-undang itu nanti memuat berbagai hal. Ini yang kita bahas. Saya langsung ke sini. Jadi, kalau kita bicara kewajiban, itu yang utama ada 5. Mbak, ingat ya. 1, setia dan taat pada Pancasila, UUD 45, NKRI, dan pemerintah yang sah. Yang kedua, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, melaksanakan nilai dasar ANS dan kode etik, kode perilaku. Yang keempat, menjaga netralitas. Dan yang kelima, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan perwakilan NKRI di luar negeri, di konsulat jenderal, di kantor imigrasi luar negeri, dan seterusnya. Ini kewajiban ya. Maka kalau ASN tidak mentaati kewajiban, itu dikatakan ada pelanggaran disiplin. Pelanggaran disiplin itu berdampak terhadap hukuman disiplin.
Hukuman disiplin itu yang terberat nanti pemberhentian tidak dengan hormat. Kalau sudah diberhentikan dengan tidak dengan hormat, maka dia tidak berhak atas pensiun, tidak berhak atas hak-hak ini, khususnya nanti di tunjangan hari tua. Ini ya, baik. Saya kembali dulu ke tadi. Tadi 5 ya, ingat ya Mbak, tadi ya. Bukan 8 loh ya. Oke. Masukannya. Oke, berarti ya. Baik, saya coba kembali ke yang tadi. Kembali ke sini. Jadi beda antara kode etik dan kode perilaku. Kalau kode etik itu norma sipil negara, tapi nanti ketika kita masuk pada kewajiban itu lebih sesuatu yang harus dicek. Baik, saya lanjut ya tadi agak sering terpental ini saya. Kembali ke sini. Mohon maaf ya, saya termental terus. Nggak tahu sinyal agak lemah. Kalau kita bicara jenis yaitu ASN yang dan yang kedua adalah P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Apa sih statusnya sama enggak? PNS dan P3K. Status PNS P3K sama enggak? Mas Bayu? Oh, ada perbedaan Pak, setahu saya Pak, antara P3 dengan PNS. Sama enggak? Enggak Pak, ada perbedaan. Apa bedanya? Kalau kita bicara statusnya, apa yang membedakan?
Enggak ada. Mungkin ada, Pak. Apa sih Mungkin P3K? Teman-teman juga harus tahu meskipun kita PNS. Pegawai pemerintah perjanjian kerja Nggih. apa itu? Kenapa harus ada kata-kata perjanjian kerja? Apa? Ada jangka waktu tertentu, Pak. Kontrak. Mungkin ada kayak model kontrak. Ya, perjanjian kontrak. Kenapa dikatakan perjanjian kontrak? Kalau teman-teman aman, artinya sejak menerima SK sampai usia pensiun sesuai dengan nanti jenjang jabatan masing-masing, tidak masalah. Tapi teman-teman P3K itu perjanjian kontraknya berlaku berapa lama sih? 5 tahun. Tahun. 5 tahun. Setelah 5 tahun berhenti kah? Diperpanjang. Perpanjang. Syarat diperpanjang apa? Apa ya? Kinerja. Kinerjanya bisa Penilaian kinerja. Apalagi? Kebutuhan pemerintah. Apa? Kebutuhan pemerintah. Karena kebutuhan. Sepanjang masih ada formasi, maka perjanjian kerja setelah 5 tahun akan diperpanjang sampai selesai nanti misalnya usia pensiun. Pertanyaan berikutnya, apalagi yang membedakan? Kalau PNS ada jenjang karir nih, Bapak. Apakah P3K tidak ada jenjang karir? Jenjang karir? Setahu saya tidak. Apakah PNS P3K tidak boleh menduduki jabatan ketika nanti masa sudah memiliki masa kerja yang lama seperti kita? Tidak, Pak. Hak itu boleh dengan sistem merit. Tahu sistem merit? Apa sistem merit, Mbak Fitra? Semerit, tolong Pernah dijelaskan dengar? lagi. Pernah, tapi Nanti masih kita kurang bicara paham. tentang oke, nanti kita bicara tentang jenjang dan pola karir. Baik, coba kita kembali. Jadi jenis ada dua, statusnya yang membedakan bahwa kalau P3K harus melalui perpanjangan kontrak, kalau PNS tinggal meningkatkan pangkat dan jabatannya. Kedudukannya sama, sama aparatur sipil negara. Sama enggak kira-kira guru PNS dengan guru P3K fungsinya, tusinya? Sama. Maka fungsinya sesuai dengan jabatan fungsional. Ada seorang P3K pejabat pengadaan juga, jabatan fungsionalnya. PNS juga pejabat pengadaan. Maka di situ tugas dan fungsinya nanti sama. Mulai dari menyusun dokumen pengadaan, kemudian mencari rekanan pihak ketiga, menetapkan harga satuan dan seterusnya, HPS-nya, kemudian membuat spek dan seterusnya. Sama. Guru P3K dengan guru PNS sama nanti tusinya. Apa? Sama-sama dalam 3 hal. Membuat perencanaan pembelajaran, melaksanakan kegiatan belajar mengajar, dan yang ketiga melakukan evaluasi pembelajaran. Sesuai dengan tugas yang diberikan.
oleh instansi masing-masing. Maka kalau kita bicara fungsi, tugas, dan kedudukan, ASN itu baik, teman-teman, maaf ya, saya agak
kurang. Baik, saya kembali ke sini ya, minta maaf. Kembali ke fungsi tugas dan peran tadi ya. Jadi minta maaf ini datang hari ini sinyal kurang bersahabat. Jadi kalau kita bicara fungsi dan tugas tadi antara PNS dan P3K sebenarnya sama, hak juga sama. Nanti mungkin sampai saat ini yang masih membeda. Baik teman-teman, minta maaf ya, agak trouble ini. Yes.
kembali ya.
Cek. Bapak Ibu bisa mendengar suara saya? Cek. Mas Bisa. Hilman Bisa, bisa. Bapak. Ini Bisa, Punten, Bapak. ini dapat telepon dari Pak Darwi untuk apa namanya perangkatnya ada masalah karena kami kan ini posisi tidak di kantor, nggih, karena WFH. Jadi ini Pak Darwi tadi telepon saya, mohon maaf sebelumnya karena sudah sesuai dengan jamnya. Jadi pembelajaran hari ini sudah diakhiri. Kemudian untuk tadi pesan dari Pak Darwi yaitu mengerjakan tugas LK yang ada di BLC di hari ke-10 individu dan kelompok. Jadi langsung saja nanti Bapak Ibu sekalian buka BLC yang belum presensi silahkan presensi. Terus untuk mengerjakan ininya di apa namanya di BLC di hari ke-10. Pak Darwi bilangnya tadi begitu. Monggo bisa dicek di BLC. Nanti silakan kerjakan tugasnya. Jadi hari ini sudah selesai untuk pembelajaran Pak Darwi pada pagi hari ini begitu. Ada yang perlu ditanyakan kembali? Nah, permisi Mas, saya mau Oke. ini Mas, boleh minta PowerPoint materi ini enggak Mas? Nah, Soalnya tadi nanti langsung di BLC semua. oke. Iya, nanti bisa di-download materinya di BLC, di bawahnya nanti ada tugasnya begitu. Jadi Pak Darwi tadi memberikan informasinya seperti itu. Oke, ada lagi? Pak, kalau deadline tugasnya itu kapan, Pak? Halo, gimana? Sama yang kemarin-kemarin. Gimana? Deadline tugasnya, Pak. Sama, nanti Batas tanyakan langsung sama pengumpulan Pak tugas. Darwi. Pak Darwi kan sudah ada di grup Latsar 16. Mungkin kalau untuk deadline mungkin setiap hari sama mungkin per hari. Itu. Oke. Ada lagi? Ampun, kalau sudah monggo bisa salah satu untuk menutup dengan doa. Kemudian Bapak Ibu bisa melanjutkan kembali aktivitas di kantor ataupun di rumah. Siapa tahu ada yang WFH juga. Begitu. Matur nuwun, kami akhiri Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan